kita asik dan bersama Pak Rege. Yuk. Hello, good morning student. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai tendensi sentral. Tapi sebelum mulai belajar, ada baiknya kalian berdoa dulu dalam hati agar kita dapat terhindar dari masalah pandemi COVID-19 sekarang ini. Adapun yang kita pelajari saat ini yaitu mengenai ukuran letak pada materi statistik. Oke. Kita yang pertama belajar mengenai statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai terdiri dari 5 ukuran letak. Yang pertama ada X-max atau data paling besar. Yang kedua ada X-min atau data paling kecil. Selanjutnya kita ada data paling kecil. Oke. Selanjutnya kita ada Q1 atau kuartil bawah. Selanjutnya ada Q2 atau kuartil tengah. Q2 ini sering disebut juga dengan median. Selanjutnya kita ada kuartil atas atau Q3. Tapi ada yang khusus kita ketahui, yaitu Q1, Q2, dan Q3 hanya didapat setelah data diurutkan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Oke, Bapak baca soalnya ya. Tentukan statistik 5 serangkai data di bawah ini. Yang pertama ada 2, 3, 4, 6, 8, dan 9. Oke, kita tentukan dulu. Data paling besarnya ada berapa itu, nak? Data paling besarnya itu ya 9. Data paling kecilnya itu ada berapa? 2. Selanjutnya Q1, Q2, Q3. Kita lihat datanya sudah diurutkan enggak? Datanya sudah diurutkan di situ. Kita tentukan dulu dia. Q1 adalah data tengah dari kita tentukan Q2 dulu ya. Q2 atau mediannya didapat dari data tengahnya. Kita bagi 2 dulu datanya. Itu kan ada 6 data. Bagi 2, 3. Oke, kemudian data yang paling tengah itu kan nggak ada. Jadinya 4 sama 6. Kalau nggak ada dia data paling tengahnya, kita ambil data paling ujungnya. 4 tambah 6 dibagi 2. 10 dibagi 2. Yang hasilnya adalah 5. Oke. Selanjutnya, kan itu udah dibagi 2. Bapak ambil lagi bagi 2-nya itu, yaitu 3 ya kan? 3 data. Untuk mendapatkan kuartil bawah dan kuartil atasnya. Oke, Bapak tuliskan dulu ya. 2, 3, dan 4. Oke, kita bagi 2 yuk, sama besar. Satu data. Ada yang di tengah dia masih bersisa kan? Ada, itulah kita ambil sebagai kuartil satunya. Selanjutnya kita ambil dari 6, 8, dan 9. Kita ambil kan pas bagi 2 satu-satu ya kan? Yang paling tengah berapa? Kuartil atasnya adalah nilainya adalah 8. Oke, ayo kita isi yuk. Maka data serangkainya kuartil satunya ada 3, mediannya didapat adalah 5, dan kuartil atasnya adalah 8. Jadi statistik 5 serangkainya adalah data paling besarnya 9, data paling kecilnya 2, data kuartil bawahnya 3, mediannya 5, dan kuartil atasnya 11. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 11. Oke, data paling besarnya 11, data paling kecilnya 2. Ada berapa data di situ, nak? Iya, ada 7 data. Oke, 7 data ya. Oke, kita bagi 2. Ada nggak pas yang dapat di tengah? Ada. Yaitu berapa dia? Dia kita ambil sebagai kuartil tengahnya atau mediannya. Yaitu berapa nilainya, nak? Mediannya nilainya adalah 6. Oke. Selanjutnya kita bagi 2 dia datanya kan. Apakah data mediannya ikut? Enggak, karena dia sudah pas di tengah. Jadi kita bagi 2, 3. Pas dia membagi 2. Beda sama yang itu di atas. Kenapa dia ikut 2, 3, 4? Karena 4 dan 6 bukan termaksud median. Oke, kita bagi 2 dia. Oke, dapat data tengahnya yaitu sama dengan kuartil bawah sama dengan 3. Selanjutnya 8, 9, dan 11
Dibagi 2, 1-1. Oke. Didapatlah 9 sebagai kuartil atasnya. Oke, kita isikan dia. Setelah dapat data paling besar 11, data paling kecil 2, kita dapat kuartil bawahnya 3. Mediannya berapa? Oke, yang Bapak lingkaran itu berapa? 6. Selanjutnya kuartil atasnya kita dapat berapa, Nak? Nah, catatlah 9. Selanjutnya, dari data ini ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Kita bagi 2 lah, yuk. Bagi 2 untuk dapat mediannya, yuk. Apakah ada yang pas di tengah, Nak? Enggak ya. Enggak ada yang pas di tengah ya. Jadi kita ambil lah data paling tengahnya itu 6 dan 8. Jadi kuartil tengahnya atau mediannya itu sama dengan 6 tambah 8 dibagi 2. 6 tambah 8 berapa? Masih 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya, oke, bentar ya. Kita tentukan data tuh. Data paling kita bagi 2 dulu datanya ya. Bagi 2 jadi nilainya 2, 3, 4 dan 6. Oke, bagi 2 lah yuk biar dapat kuartil bawahnya. Ada yang pas di tengah? Enggak ya, kita ambil 3 tambah 4 lah yuk. Kita bagi 2 nanti hasilnya. 3 tambah 4 bagi 2 atau dia sebagai kuartil bawah sama dengan 3 tambah 4 bagi 2 sama dengan 7 bagi 2, 3,5. Kenapa ikut 6-nya, Pak? Iya, kenapa ikut 6-nya? Karena 6 itu enggak mediannya. Kalau sempat tadi 6 mediannya, 6-nya enggak ikut. Oke, kita tulis lagi. Yang bagian atas, 8, 9, 11, dan 14. Oke, ada yang paling tengah? Enggak ada ya, 9 dan 11 ya. Karena pas dibagi 2 kan. Jadi kuartil atasnya atau Q3-nya sama dengan 9 tambah 11 bagi 2. 9 tambah 11 itu masih 20. 20 bagi 2, 10. Oke, kita isilah. Data paling besarnya berapa? 14. Yuk. Data paling besarnya itu adalah 14. Data paling kecilnya masih 2. Ya kan? Kuartil bawahnya 3,5. Mediannya dia didapat 7. Dan kuartil atasnya didapat sama dengan 10. Oke? Kita lanjut materi kita, yaitu rataan kuartil dan rataan 3. Oke, pada materi ini kita belajar tentang rataan kuartil. Rataan itu kemarin kan kita sudah pelajarin, itu masuk tendensi sentral. Oke, tapi di sini kita belajar tentang rataan kuartil. Rataan kuartil rumusnya adalah setengah kali kuartil 1 tambah kuartil 3. Rataan 3 itu kan sebenarnya ada bagi 4 daerah ya kan. Jadi 1/4 kali kuartil 1 tambah 2 kuartil 2 tambah kuartil 3. Oke, ke contoh soal. Kecepatan mengetik pelamar dari 14 orang yang melamar di perusahaan A adalah 36, 41 sampai seterusnya. Carilah statistik 5 serangkai rataan kuartil dan rataan 3-nya. Ayo kita jawab. Oke, tapi data di atas itu kan masih acak ya kan, Nak? Iya, ya. Jadi harus kita urutkan dulu. Oke, setelah Bapak urutkan didapatlah datanya 36, 40, 41 sampai dengan 58. Kita tentukanlah dia, ya. Ada 14 tadi kan, data paling besarnya berapa? 58, data paling kecilnya berapa? 36. Oke, setelah diurutkan itu ada 14 orang ya kan? Dibilang, ya kita cari dulu kuartil 2-nya atau mediannya. Jadi Bapak bagi 2 dulu. Pasnya itu kalau dibagi 2, pas. 77 ya. Oke, 7 sampai 43. 7 sampai 43 yang mana paling tengah, Nak? 43 sama 43. Oke. Maka didapat median sama dengan 43 tambah 43 bagi 2 sama dengan 43. Itu sebagai mediannya. Oke, kita ambillah dia nanti 77 data untuk menjadi kuartil bawah dan kuartil atasnya. Oke, Bapak pisahkan di situ ya. Itu menjadi bagian yang pertama. Selanjutnya, Bapak bagi 2. Ya, mana yang paling tengah? Itulah 31. Itu 31 kita gunakan sebagai kuartil bawahnya.
Yang ini juga Bapak bagi 2 dari 43 sampai 45. Selanjutnya dari 48 sampai dengan 58. Ada pas yang sisa di tengah? Ada. Itulah sebagai kuartil atasnya atau Q3-nya. Jadi didapat kuartil bawahnya nilainya adalah 41, mediannya itu 43, dan kuartil atasnya atau Q3-nya sama dengan 47. Kita masuk ke rataan kuartilnya, nak. Rataan kuartilnya ada rumusnya, yaitu setengah kali kuartil bawah tambah kuartil atas. Tinggal kita masukkan ya. Kuartil bawahnya berapa nilainya? Kuartil bawahnya 41. Tambah kuartil atasnya 47. 41 tambah 47, 88. Bagi 2. 88 bagi 2. Jawabannya berapa, nak? 88 bagi 2 sama dengan masih 44 ya. Rataan 3-nya yuk kita masukkan aja. 1/4 dikali Q1-nya 36. Oh, Q1-nya 41, maaf Bapak ya. Tambah 2 kali 43 tambah 47. Oke. Dan didapatlah hasilnya sama dengan 1/4 dikalikan dengan totalnya itu berapa? Ayo dihitung. 41 tambah 86 tambah 47 sama dengan 194. 194 dibagi 4 sama dengan 43,5. Oke? Sampai sini semua pada paham semua ya? Oke, Bapak harap semua paham. Oke, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Kita membahas tentang jangkauan antar kuartil, jangkauan interkuartil, langkah pagar dalam dan pagar luar. Enggak pagar ayu ya, nak. Enggak pagar ayu, oke? Jangan pikiran kalian langsung nikah-nikah aja. Soalnya tahu Bapak, pikirannya kalau udah kelas 3 nih antara nikah dan lanjut. Ya kan? Oke, Bapak membahas pertama yaitu jangkauan. Jangkauan itu selisih data terbesar dengan data terkecil. Simbolnya J besar. J besar sama dengan data terbesar atau X max kurang X min. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil, yaitu selisih kuartil atas atau Q3 dengan selisih kuartil bawah atau Q1. Nama lainnya di sini adalah hamparan. Makanya ditulis di rumusnya H besar sama dengan kuartil 3 kurang Q1. H besar itu sama dengan hamparan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jangkauan semi antar kuartil ataupun nama kerennya adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu nilainya adalah setengah kali panjang hamparan sama dengan setengah H besar. Simbolnya adalah QD sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Lanjut kita masuk ke langkah. Satu langkah pada statistik itu bernilai 1,5 kali hamparannya. Hamparan itu nilainya apa? Q3 kurang Q1. Jadi panjang satu langkah pada statistik sama dengan 1,5 kali H besar. H besar itu sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Ataupun tadi kan, kan tadi QD itu sama dengan setengah hamparan. Jadi 1,5 hamparan itu kan, 1,5 itu kan bagikan setengah sama dengan 3 kali QD atau simpangan interkuartilnya. Selanjutnya kita bahas pagar dalam. Pagar dalam itu adalah batas pencilan bawah. Pagar dalam itu sama dengan kuartil bawah dikurang langkahnya. Oke, lanjut pagar luar atau simbolnya PL. Adalah batas pencilan atas. Pagar luar kita punya formulanya sama dengan kuartil atas ditambah dengan langkahnya. Oke, selanjutnya di sini Bapak punya suatu data contoh ya ini ya. Data nilai UN Matematika 25 siswa adalah sebagai berikut. Silahkan kalian screenshot dulu baru nanti kalian catat. Oke, yang ditanya adalah yang pertama, jangkauannya. Yang kedua, jangkauan semi antar kuartilnya. Oke, yang ketiga ada pagar dalamnya, yang keempat ada pagar luarnya. Oke, dari yang pertama kita tentukan, dia itu kan datanya enak, sebenarnya udah diurutkan. Oke, data paling besarnya 9,65, data paling kecilnya 24,23, jadi dikurang sama dengan 5,42. Selanjutnya
Jangkauan semi interkuartilnya atau QD sama dengan setengah kali kuartil atas kurang kuartil bawah. Oke, datanya kan ada 25 tuh, nak. 25, jadi Bapak bagi 2 dulu. Bapak bagi 2 sama dengan 12 ya kan? Oke. Jadi 12 ya kan? Pas di tengah nanti berapa lah itu? Yuk. Data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6-nya berapa? Oh, ini Bapak kurungin lah dulu yuk. 4,95 dan 5,30. Selanjutnya, nah, sampai data ke situ kan 13. 13 tambah 6 lagi dong. 13 tambah 6 sama dengan data ke 19 dan data ke 20. Data ke 19 dan 20-nya Bapak kurungin 8,27 dan 8,55. Jadi kuartil bawahnya sama dengan 4,95 tambah 5,30 bagikan 2 sama dengan 10,25 bagi 2 sama dengan 5,125. Selanjutnya, dapatlah kuartil atasnya. Kuartil atasnya itu sama dengan 8,27 tambah 8,55 dibagikan 2. Itu kan nilainya adalah 16,782 bagikan 2 tadi 8,41 ya. Ya, selanjutnya setengah dikali kita masukkan di jangkauan kuartilnya 8,41 dikurang dengan 5,125 yang hasilnya sama dengan hasilnya adalah 1,16425. Selanjutnya langkahnya sama dengan 3 kali jangkauan semi antar kuartilnya. Sama dengan 3 kali 1,6425 sama dengan 4,9275. Selanjutnya kita dapat pagar dalamnya. Pagar dalamnya adalah rumusnya tadi tuh kuartil 1 dikurang langkah. Kuartil satunya itu nilainya sama dengan, yuk tulis dulu nilainya sama dengan 5,125 dikurang dengan 4,9275 yang hasilnya sama dengan 0,1975. Lanjut kita masuk ke pagar luarnya. Pagar luarnya itu sama dengan kuartil atas ditambah dengan langkah. Kuartil atasnya 8,41 ditambah 4,9275 sama dengan hasilnya adalah 13,3375. Oke. Sampai sini semua paham? Jika gak paham boleh dijapri sama Bapak. Lanjut. Tapi nggak semudah itu ya Ferguson. Nggak semuanya data dalam bentuk data tunggal. Oke, di sini Bapak membahas kuartil pada tabel distribusi atau pada data yang berkelompok. Adapun rumusnya adalah QI sama dengan LI kali IN per 4 kurang sigma F sebelum per FI kalikan dengan C-nya. Adapun keterangannya I-nya kan kuartil ada 3, 1, 2, 3. Iya kan itu maksudnya itu. Oke, QI sama dengan kuartil QI, LI tepi bawah kelasnya, C panjang kelasnya. Sigma FI sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kuartil QI. Oke, FI sama dengan frekuensi kuartil QI. Oke, atau frekuensi kelasnya ya. Oke, N sama dengan total semua frekuensinya. Oke, Pak di sini punya contoh. Di sini kelasnya dari 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Ayo kita cacah lah berapa itu. Maka panjang kelasnya dapat cacah 20 sampai 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Didapatlah dia panjang kelasnya sama dengan 10. Panjang kelasnya didapat 10. Frekuensinya, cara mendapat frekuensi kumulatif kan itu didapat 3 itu didapatkan frekuensi sebelumnya 0 tambah 3
sama dengan 3, 3 tambah 7 sama dengan 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 12, 30, 30 tambah 9, 39, ya tambahkan 45, tambahkan hasilnya limpul. Total frekuensi kumulatif paling tinggi itu sama dengan total frekuensi, yaitu sama-sama 50. Oke, yang ditanyakan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Oke, kita tentukan dulu letaknya dulu lah, letaknya I kali N per 4. Kita tanyakan kuartil bawah atau Q1-nya. Sama dengan 1 kali 2, 50 bagi 4, 12,5. Oke, di sini datanya kan sampai data ketiga. Di sini datanya sampai data ke 10. Di sini datanya sampai data ke 18. Oke, maka Bapak kurungin dulu. Oke, Bapak bulatinlah dulu ya. Jadi di sini didapat kelasnya itu 40 sampai 49 dan frekuensinya 8. Serta frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum kelas itu frekuensi kumulatifnya ada berapa? Ya, ada 10. Maka letaknya di antara 40 sampai 49. Oke, cara menentukan LI, L1-nya lah, L1 sama dengan tepi batasnya. Oke, tepi bawahnya itu didapat dari batas bawah. Batas bawahnya 40 dikurang setengah kalinya. Setengah kali satuan terkecilnya yaitu setengah ya kan? Setengah kali 1 kan? Sama dengan 39,5. Oke, 40 kurang 0,5, 39,5. Didapat FI-nya. Frekuensinya didapat tadi berapa? Oke, frekuensinya didapat 8. Dan frekuensi kumulatif sebelumnya, kelas sebelumnya kan itu ada 10. Jadi didapatlah frekuensinya itu sama dengan 8 dan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 10. Langsung saja kita masukkan ke dalam contoh. Jadi 39,5 tambah N bagi 4-nya itu 12,5 dikurang dengan 10. Bagikan dengan bagikan dia dengan frekuensinya 8 kali 10, 12,5, 39,5 tambah 12,5 kurang 10, 2,5 kali 10, 25 bagi 8 sama dengan 25 per 8. Jika ditambahkan, kita diubah menjadi bilangan berkoma. 25 bagi 8-nya jadi totalnya menjadi 42,625. No, bacanya itu 625 ya, jangan 625, malu nanti Bapak. Kuartil tengah. Kita cari dulu letaknya. I kali N bagi 4 sama dengan I-nya itu kan I dapat dari 2 ya kan, jadi 2 kali 5 bagi 4, 100 bagi 4, 25. Data ke 25 itu didapat pada kelas 50 sampai 59 karena dia sampai ke 30 di situ kan. Maka didapatlah dia datanya dari 50 sampai 59. Maka didapatlah tepi batas bawahnya 50 kurang satuan terkecilnya, setengah kali satuan terkecilnya 50 kurang 0,5 kan. 50 kurang 0,5, 49,5. Didapat frekuensinya sama dengan 12. Dapat frekuensinya 12 dan frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 18. Frekuensinya 12, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya sama dengan 18. Jadi Bapak masukkan dia 49,5 tambah 25 kurang 18 bagi 12 kalikan dengan 10. 25 bagi 18 kurang 18, 7 kali 10, 70 bagi 12. Hasilnya adalah 49,5 ditambahkan dengan 5,8 yang hasilnya adalah 55,3. Ya, siap masalahnya. Masuk kita ke kuartil atas. Kita cari letaknya lah dulu. Letaknya itu 3 kali N per 4
sama dengan 3 kali 50, 150 bagi 4 sama dengan 37,5. Kita cari letaknya itu pada kelas yang mana. Oke. Dapatlah 37,5 ya kan. Kita tengok pada tabel. 37,5 itu dari mana? Di situ kan batasnya sampai 30. Jadi 31 sampai 39 dia di kelas ke 60 sampai 69. Bapak ringkari dulu. Jadi kelasnya itu antara 60 sampai 69. Dapatlah tepi bawahnya itu sama dengan 60 kurang setengah kali satuan hitungnya paling kecilnya. 60 59,5. Dapatlah frekuensi kelasnya berapa? 9. Dan frekuensi kumulatifnya berapa? 30. Frekuensi kelasnya 9, frekuensi kumulatifnya 30. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Maka L3-nya 59,5 tambah itu kan 37,5. 37,5 dikurang dengan 30 bagikan dengan frekuensi kelasnya, didapat dari 9 tadi ya. 9 dikali dengan panjang kelasnya 10. 37,5 kurang 30, 7,5 kali 10, 75 bagi 9. Oke, 75 bagi 9 tambahkan dengan 59,5. Yang hasilnya itu sama dengan 67,8. Perhatikan, 67,8 itu pasti berada di antara kelas itu, 60 sampai 69. Benar nggak? Benar. Jika kalian mengerjakannya itu di antara kelas itu, maka hasilnya benar. Oke, Bapak tetap berdoa kita agar kalian sehat-sehat saja, dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat belajar seperti sedia kala. Karena Bapak rasa pembelajaran ini nggak efektif. Oke, semangat Pak.